Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan para pendengar podcast Bela Negara, saya adalah Rahmawati, salah satu dosen teknologi pangan di UPN Veteran Jawa Timur. Hari ini saya akan memandu perbincangan kita ataupun diskusi dan sharing di podcast Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk adik-adik calon mahasiswa yang akan mengikuti SBMPTN di UPN Veteran Jawa Timur, ini adalah saatnya momen kalian untuk mengetahui profil berbagai program studi yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa profil dari program studi yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, khususnya di Fakultas Teknik. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari salah satu prodi di Fakultas Teknik, yaitu Teknik Mesin. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Dr. Wahyu Dwi Lestari. Selamat pagi, Bu Wahyu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu hari ini? Alhamdulillah sehat sekali, Mbak. Alhamdulillah ya, adik-adik mahasiswa, Bu Wahyu ini merupakan salah satu dosen di Teknik Mesin Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Bu Wahyu, aktivitas hari ini bagaimana, Ibu? Aktivitasnya kalau untuk hari ini karena ini musim UTS ya, Mbak, jadi aktivitasnya agak longgar sedikit untuk pengajarannya, tapi untuk Tridharma yang lain masih tetap berjalan seperti itu. Baik, nah karena Bu Wahyu menyebutkan Tridharma perguruan tinggi nih, mungkin adik-adik mahasiswa penasaran kali ya. Bu Wahyu, coba dijelaskan sedikit Bu terkait dengan Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Oke, baik, sekilas saja terkait dengan Tridharma itu. Jadi kalau kita masuk di perguruan tinggi itu wajib melakukan Tridharma gitu. Tridharma itu salah satunya adalah penelitian, kemudian ada pengabdian dan pengajaran seperti itu. Baik. Nah, pengajaran berarti kan kalau berkaitan dengan tatap muka di kelas atau pembelajaran dalam bentuk daring itu namanya pengajaran. Baik, selain pendidikan dan pengajaran nih Bu Wahyu, ada bagian apa lagi nih di Tridharma? Ya, ada itu tadi, ada penelitian. Berarti di sini dosen maupun mahasiswa itu nanti bisa aktif di penelitian. Jadi kalau jadi mahasiswa itu nanti kesempatannya banyak sekali ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya nanti bisa kuliah gitu, tapi mungkin bisa aktif ikut dosennya nih melakukan penelitian berbagai hal gitu, yang tentunya nanti akan menambah wawasan gitu dan menambah pengetahuan juga gitu, yang nantinya bisa jadi semacam rekam jejak juga nanti ketika lulus seperti itu ya. Jadi harus aktif gitu nanti kalau masuk menjadi mahasiswa. Baik, ya, nah di adik-adik mahasiswa ya, tadi sudah disampaikan nih 2 poin terkait dengan Tridharma. Jadi tidak hanya mengenyam pendidikan, tapi juga melaksanakan riset-riset ya, kolaborasi dengan dosennya. Nah, satu lagi nih Mbak Wahyu, Bu Wahyu ya, ini mungkin dosen muda, jadi kita manggilnya kadang Mbak gitu. Nah, terkait dengan aktivitas pengabdian masyarakat ya, merupakan bagian Tridharma perguruan tinggi. Itu peran mahasiswa nanti bagaimana ya, Bu Wahyu? Sebenarnya mahasiswa juga perannya penting sekali ya di sini, karena kan nantinya mahasiswa ini mau jadi agen of change ya, yang dimana di situ yang dinamakan agen of change itu berarti kan membawa perubahan ke masyarakat. Nah, membawa perubahan ke masyarakat itu sudah salah satu bentuk dari pengabdian gitu, pengabdian mahasiswa ke masyarakat gitu. Jadi nanti ya bisa ikut-ikut dosennya juga gitu. Dosennya melakukan apa, aktif aja gitu, ikut dosennya, atau nanti mahasiswa juga bisa melakukan bentuk pengabdiannya sendiri. Kan pengabdian itu banyak sekali ya, bisa membantu masyarakat dalam hal apapun itu sudah dalam bentuk pengabdian seperti itu. Betul. Nah nih adik-adik mahasiswa, menarik sekali ya. Jadi kegiatan di kampus itu tidak hanya belajar, tidak hanya melakukan penelitian, tapi juga ada terjun di masyarakat. Nah, berkaitan dengan 3 kegiatan tadi nih adik-adik mahasiswa, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kegiatan tersebut di Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Karena itu kita akan membahas mengenai kurikulum, kemudian nanti dilanjutkan dengan mata kuliah, fasilitas, dan profil alumni ataupun lulusan terkait dengan Prodi Teknik Mesin. Nah, Bu Wahyu, kita mulai dulu nih Bu, dari program kurikulum ataupun metode pembelajaran di Teknik Mesin. Itu seperti apa, Bu Wahyu?
Oke, baik. Mungkin pertama ini ya, saya perkenalkan ke adik-adik semua terkait dengan teknik mesin. Kan bayangannya tuh ya, kalau kita berbicara tentang teknik mesin, oh nanti akan belajar tentang otomotif gitu, mesin-mesin, kayak gitu kan. Iya. Tapi ternyata teknik mesin tuh luas sekali gitu. Jadi kalau di Prodi Teknik Mesin UPN Veteran Jawa Timur, kita punya mengusung satu visi sebenarnya. Satu visi itu terkait dengan alat-alat kesehatan Wah, gitu. menarik ini. Iya, kok mungkin agak bingung ya kenapa alat kesehatan kok masuk di teknik mesin gitu Betul, ya. Bu Wahyu. Iya. Nah, jadi gini, ternyata itu alat-alat kesehatan itu adalah ranahnya teknik mesin gitu. Karena di situ banyak sekali contoh nih ya, kayak prostesis kaki palsu, pembuatan kaki palsu. Nah, Betul. di situ kan mekanikanya itu ternyata yang berpikir itu orang teknik mesin gitu. Bagaimana kaki palsu itu bisa disetting untuk bisa bergerak sesuai dengan kaki aslinya. Nah, seperti itu kayak tangan palsu. Nah, itu ternyata yang berpikir itu adalah orang teknik mesin, yang membuat, yang memanufaktur itu juga orang teknik mesin. Nah, orang kedokteran ngapain gitu? Nah, orang kedokteran itu adalah yang memberikan rekomendasi bahan apa yang aman untuk digunakan di tubuh manusia gitu, karena itu berkaitan dengan bahan-bahan luar gitu yang ditempelkan ke tubuh manusia atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, itu rekomendasinya dari dokter. Nanti yang memasangkan itu juga dokter gitu. Kita fungsinya adalah membuat mekanikanya, kemudian memanufakturnya. Nah, itu salah satu visi kita gitu. Tapi di Teknik Mesin UPN Veteran Jawa Timur itu tidak mengesampingkan keilmuan teknik mesin yang lain. Contohnya kita masih ada konversi energi. Konversi energi itu berkaitan nanti kalau yang hobinya di otomotif bisa masuk ke situ gitu ya, mobil. Nah, itu masuknya nanti bisa ke situ. Kemudian kita masih ada di teknik manufakturnya gitu. Nah, itu nanti yang ingin ke industri tertentu berkaitan dengan manufaktur masih ada, kita masih menyajikan itu semua gitu. Baik. Ya. Nah, nih adik-adik mahasiswa berarti sudah mulai ini ya, sudah mulai paham nih cakupan dari teknik mesin di Fakultas Teknik ya, Bu Wahyu. Jadi Iya. tidak hanya fokus ke industri biomedis tapi juga aplikatif ke berbagai jenis industri lainnya. Betul. Nah, terkait dengan profil dosen nih, Bu Wahyu. Untuk di teknik mesin sendiri bagaimana tentang profil dosen yang ada pada prodi tersebut? Oke, terkait dengan profil dosen ya, kebetulan di Prodi Teknik Mesin ini kan baru ya, jadi lumayan profil dosennya tuh masih muda-muda sekali. Betul. Iya, masih seger-seger semua gitu. Jadi di Teknik Mesin itu dosennya baru ada 8 gitu, 8. Yang 2 sudah berpendidikan doktor dan yang lainnya itu magister. Kemudian 3 diantaranya itu lulusan dari Taiwan. Itu untuk profil dosennya, dan kisaran umurnya baru 20-an lah. Jadi masih fresh semua, nggak jauh lah dari mahasiswanya nanti. Jadi bisa kita belajarnya itu masih enak gitu. Iya, baik. Iya. Nah, nih menarik nih ya, adik-adik mahasiswa, dosen-dosennya juga masih muda ya, terus nanti aktivitasnya juga akan sangat lebih menarik seperti itu. Nah, jadi kalian bisa nih mempertimbangkan prodi teknik mesin ya untuk menjadi rencana kegiatan kalian ataupun plan masa depan kalian ataupun cita-cita kalian seperti itu ya, menjadi lulusan dari prodi teknik mesin. Nah, Bu Wahyu, selain dengan tadi ya dosen-dosen yang merupakan lulusan di perguruan tinggi dalam dan luar negeri ya, bagaimana dengan prestasinya dosen di teknik mesin ini sendiri, Bu Wahyu? Karena ini kan juga merupakan suatu hal yang patut dibanggakan dari teknik mesin sendiri. Bagaimana? Baik, jadi kita di sini dosen-dosen, meskipun kita prodi baru ya, kita tetap aktif gitu untuk dosen-dosennya. Jadi melakukan berbagai kegiatan, selain melakukan berbagai kegiatan Tridharma tadi, kita juga aktif mengikuti kegiatan seperti international conference, terus menjadi invited speaker di beberapa perguruan tinggi gitu untuk agenda-agenda tertentu seperti itu. Ya, dan ini kita saat ini mungkin yang perlu saya informasikan ya, yang di Prodi Teknik Mesin terkait
selain prestasi dosennya mungkin ke mahasiswanya juga. Jadi meskipun baru tidak menutup ini ya semangat kita gitu untuk seperti prodi yang lainnya gitu. Jadi kemarin kita meskipun masih baru kita sempat mengikuti kompetisi nasional gitu yang diwadahi oleh BKSTM. BKSTM itu asosiasinya teknik mesin. Jadi mahasiswanya meskipun baru semester 4 ya, yang paling senior itu semester 4. Jadi kita push gitu. Ayo kita ikut kompetisi meskipun mereka masih agak takut-takut, tapi karena yang membimbing masih dosen-dosen muda semua ya, jadi mereka masih ikut ketularan semangatnya gitu. Dan alhamdulillah kita masuk ke 15 besar ya, meskipun masih jauh dari juara gitu, tapi 15 besar tuh bagi saya sudah sangat luar biasa untuk prodi baru. Dan mereka secara keilmuan gitu ya, secara mata kuliah tuh belum menempuh semua mata kuliahnya gitu. Dan ini untuk tahun ini kita mencoba untuk ikut kompetisi ini ya, kontes mobil hemat energi yang dikeluarkan oleh Dikti gitu. Baik. Ya, kita sudah aktif di situ. Jadi silakan nanti adik-adik yang calon mahasiswa gitu, mungkin yang tertarik di mobil, kita juga membuat mobil nih. Dan kemarin kita sudah meluncing satu buah ini ya, sepeda listrik. Betul hasil karya dosennya dan juga mahasiswa gitu, kolaborasi dosen dan mahasiswa gitu. Ya, menarik nih adik-adik mahasiswa ya. Jadi walaupun baru tapi prestasinya sudah luar biasa, sudah merambah di berbagai kompetisi nasional. Dan dengar-dengar nih Bu Wahyu, katanya prodi teknik mesin itu menjadi tuan rumah lomba robotik atau lomba apa ya Bu Wahyu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Baik, itu rumornya seperti itu, cuma kita belum mendapatkan keputusan, tapi sepertinya akan menjadi tuan rumah gitu untuk kontes mobil hemat energi. Baik ya, semoga nanti persiapannya lancar dan bisa menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan kontes tersebut. Baik, nah ini adik-adik tadi sudah mendengar ya sekilas tentang kurikulumnya, metode pembelajaran, dan juga profil dosen, prestasi mahasiswa. Mungkin kalian penasaran ya, fasilitas apa saja nih yang ada di prodi teknik mesin. Bagaimana Bu Wahyu? Baik, karena kita prodi baru ya, fasilitasnya kita memakai fasilitas yang ada di UPN terlebih dahulu. Cuma kita ini nantinya itu akan dibangun beberapa lab gitu untuk prodi teknik mesin. Di antaranya itu ada lab manufaktur, kemudian ada lab material, terus lab konversi dan studio gambar seperti itu. Nah, jadi nanti tidak perlu khawatir karena di Fakultas Teknik itu ada teknik industri juga. Jadi selama ini kita itu join labnya masih join dengan teknik industri gitu. Sementara sambil menunggu lab teknik mesinnya jadi gitu. Tapi tidak, karena serumpun ya, kita dengan teknik industri itu serumpun, jadi kita masih bisa menggunakan labnya itu bersama-sama seperti itu. Iya, itu secara fasilitas. Ya, menarik nih ya teman-teman. Jadi penggunaan laboratorium itu bisa menjadi ajang kolaborasi, begitu ya Bu Wahyu. Betul. Nah, kalian di sini tidak hanya belajar dari teknik mesin, tapi juga bisa belajar dari program studi teknik industri. Nanti ada sesi podcast tersendiri ya terkait dengan profil teknik industri. Nah, di sini menarik. Jadi kalian tidak hanya belajar atau melaksanakan aktivitas laboratorium di teknik mesin, tapi juga bisa berkolaborasi dengan program studi teknik industri. Nah, Bu Wahyu mungkin bisa diceritakan sedikit kalau misalnya tadi aktivitas ataupun kegiatan laboratorium ataupun praktikum di teknik mesin itu salah satu contohnya seperti apa sih Bu? Mungkin adik-adik penasaran. Oke, baik. Jadi kalau di teknik mesin itu ya, kita jarang sekali mata kuliahnya itu bentuknya teori, Mbak. Jadi hampir semuanya itu ada praktikumnya gitu.
Jadi misalkan kalau mungkin ya di mata kuliah lain fisika itu bentuknya teori gitu. Kalau di kita tuh nggak bisa. Jadi semuanya itu harus ada praktikumnya karena kita tuh mainnya kan di skill ya. Kalau teknik mesin tuh harus memiliki skill tertentu yang dimana nanti ketika lulus itu kan terjunnya ke industri nih. Nah yang dibutuhkan kalau di industri itu pasti adalah skill ya. Kamu bisa apa gitu. Nah jadi kita menyediakan itu semua gitu. Nah untuk terkait dengan praktikumnya kita juga ini ya, jadi ada informasi dari industri yang dibutuhkan apa, nah itu yang kita berikan gitu di praktikumnya. Nah contoh kecilnya ya kita praktikumnya itu kemarin ada kolaborasi juga antara beberapa mata kuliah. Jadi kita membuat semacam project based learning gitu. Pembelajarannya itu berbasis project. Jadi kita gabungkan antara beberapa mata kuliah. Kemarin itu ada mata kuliah CAD. CAD itu desain ya. Desain dengan menggunakan komputer. Kemudian mata kuliah mekanika fluida itu kemudian ada perpindahan panas. Nah, itu kan mata kuliah inti teknik mesin, kemudian kita gabungkan untuk membuat project mini berupa ini alat praktikum sederhana gitu. Jadi kolaborasi antara beberapa mata kuliah untuk dijadikan satu project. Kemudian yang semester ini ada mata kuliah tambahan, mata kuliah pilihan yang ke biomedik, ini juga berbasis project kita membuat kaki palsu gitu. Jadi satu semester itu selain kita belajarnya itu langsung berbasis project gitu ya, berbasis project caranya membuat mulai dari desain, nanti perhitungannya seperti apa, nanti di akhir semester mereka sudah mengeluarkan sebuah produk gitu. Wah menarik nih teman-teman, banyak ya big projectnya di teknik mesin itu. Nah nanti mungkin kalian bisa join nanti ya setelah lulus seleksi ya, setelah lulus seleksi SBMPTN ataupun jalur seleksi lainnya, kalian bisa langsung merasakan nih yang barusan disampaikan oleh Bu Wahyu terkait dengan big projectnya, begitu ya Bu Wahyu? Iya. Oke, nah Bu Wahyu, kalau misalnya setelah lulus dari program studi teknik mesin ya, program studi sarjana, ini kan akan menjadi lulusan yang sangat-sangat luar biasa dengan berbagai kompetensi mata kuliah yang sudah diterima selama 4 tahun. Nah, untuk cakupan bidang lapangan pekerjaannya Bu Wahyu, kira-kira seperti apa kalau untuk lulusan teknik mesin? Baik, kalau untuk lulusan teknik mesin itu sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena cakupannya tuh sangat luas sekali gitu. Jadi mereka nanti bisa sebagai engineer gitu di industri-industri terkait baik di PLN atau industri-industri yang lainnya berkaitan dengan manufaktur. Kan sekarang itu industri hampir semuanya memakai orang mesin ya. Jadi jadi tidak perlu khawatir sebenarnya kalau untuk lulusan teknik mesin tuh hampir semua industri itu membutuhkan orang teknik mesin seperti itu dan bisa juga nanti kalau misalkan mereka maunya studi lanjut mau jadi dosen ya silahkan gitu kan, jadi banyak gitu, atau mau jadi teknopreneur itu oke gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya lapangan pekerjaan, apalagi zaman sekarang ya Mbak, itu anak muda tuh sekarang sudah sangat kreatif gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri begitu melalui teknopreneur dan lain-lainnya. Menarik gitu. Ya Mbak ya. Oke, nah adik-adik itu tadi ya, jadi tidak perlu khawatir nanti setelah lulus dari teknik mesin saya kerja apa ya. Nah ini tadi ya sneak peek atau gambaran mengenai cakupan bidang pekerjaan. Nah pertanyaan terakhir nih Bu Wahyu sebelum kita akhiri sesi podcast Bela Negara kita. Berhubung sebentar lagi akan ada seleksi masuk PTN, seleksi bersama masuk PTN. Mengapa adik-adik calon mahasiswa ini harus memilih prodi teknik mesin di UPN Veteran Jawa Timur, Bu Wahyu? Oke, baik. Untuk calon-calon mahasiswa ya, kenapa harus memilih prodi teknik mesin khususnya di UPN gitu ya? Selain kita memiliki spesialisasi tertentu tadi ya terkait dengan alat-alat medis yang mungkin di universitas lain belum ada gitu. Jadi yang ingin belajar ilmu baru terkait ilmu teknik mesin tapi aplikasinya berbeda, tidak hanya di otomotif atau mesin atau permesinan yang lain, mobil dan lain-lainnya. Nah
Teknik Mesin UPN Veteran Jawa Timur ini bisa menjadi salah satu pilihan gitu untuk mendapatkan ilmu baru yang penggunaannya sangat luas gitu. Kenapa ke alat-alat medis? Jadi kita sebenarnya mendukung ini ya, mendukung pemerintah gitu terkait dengan kemandirian alat kesehatan gitu. Jadi selama ini kan kita alat kesehatan itu impor dan itu harus ada perguruan tinggi yang menjadi ini ya, menjadi ujung tombaknya seperti itu untuk menciptakan alat medis sendiri gitu di Indonesia gitu, supaya kita mengurangi impor gitu, setidaknya bisa mensubstitusi gitu produk-produk impor gitu. Jadi kalau bisa karya kita sendiri, apalagi anak bangsa sendiri ya, mahasiswa-mahasiswa sendiri yang memproduksi itu kan, kenapa tidak? Iya, ya kenapa tidak? Saya itu rasanya kita jadi keren gitu ya di. Betul, iya. Nah itu adik-adik calon mahasiswa ya terkait dengan profil di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Nah mungkin setelah ini kalian bisa berpikir, wah menarik nih ada prodi Teknik Mesin dengan berbagai macam struktur kurikulum, mata kuliah, kegiatan di laboratorium, prestasi dosen dan mahasiswa ya Bu Wahyu, ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Dan juga nanti cakupan bidang pekerjaannya pun juga sangat luas begitu. Nah sekarang ya teman-teman nanti mungkin bisa langsung kunjungi website ini ya Bu Wahyu ya, untuk Prodi Teknik Mesin untuk melihat informasi detail mengenai Prodi Teknik Mesin itu sendiri. Oke, nah segitu aja podcast Bela Negara sesi Prodi Teknik Mesin kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu Wahyu sudah datang ke studio podcast Bela Negara. Semoga Bu Wahyu sehat selalu. Dan untuk adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa begitu ya, dapat menantikan sesi ataupun edisi podcast Bela Negara dengan berbagai program studi lainnya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bela Negara. Waalaikumsalam.